Pencet Ya. Alt. Dah? Belum. Hidupin dulu kameranya. Kak Isu, Lukman. Keplek. Kaisu. Sekarang kita belajar matematika. Siap, Bu. Belum masuk semua, Bu. Ya udah sambil nunggu. Ini kerekam nggak sih, Un? Kerekam. Masa? Ya, Bu, lihat, Bu, kelihatan. Ya, bisa. Ya tadi nggak kurang lupa ada. Pas apa langsung? Enggak, ini nggak terekam. Ya makanya sebelumnya kan direkam dulu. Ya kenapa? Tadi kan sudah direkam. Kenapa nggak terekam? Ya, I don't know. Wah ini kemana sih? Amat ada Rizky Di Tandiawan. stop dulu share screen-nya. Hah? Di stop dulu share screen-nya. Rekam dulu. Udah ini terekam. Ayo udah. Sudah, Bu, aman, Bu. Ciki. Oke. Sekarang kita mulai. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yang Ibu bilang kemarin, hari ini kita bakal belajar tentang bangun ruang. Tapi sebelum belajar, kita baca doa dulu sama-sama. Yuk Isu lagi. Mauris deh pimpin doanya. Allah, Bu. Ayo, jangan bilang lupa. Karma. Ya doa dulu Mauris, sama-sama yuk. 1, Yes. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni hikmah. Amin. Amin. Dah. Nah, sekarang kemarin kan Ibu sudah ngasih materi kan di portal. Sudah ada yang buka belum? Sudah. Sudah. Tadi malam. Sudah tadi malam. Berarti sudah tahu materi kita hari ini apa? Bangun ruang. Ya, tentang bangun ruang. Nah, bangun ruang. Ada yang tahu bangun ruang itu apa enggak? Lupa. Kaisu? Tahu bangun ruang itu apa? Ruang ada bangun yang 3D. 3D. Ada yang lain? Naila, apa bangun ruang? Ayo. Sudut, rusuk, dan alas. Dan Nawaf, bangun ruang tahu nggak? pokoknya benda itu. Bu, Apa? izin nutup video sebentar ya. Iya. Nah, jadi bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki ruang di dalamnya atau dia memiliki volume. Nah, bangun ruang itu banyak. Kalau kalian lihat di gambar ini, itu ada gambar, ini apa? Gambar apa? Ayo, gambar apa? Ini gambar, ada gambar kerucut, ini tabung, ini prisma, ini bola, ini limas, ini masuk prisma juga, dan ini kubus. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang prisma. Nah, sekarang kalian lihat di gambar berikut. Nih, di sini gambar apa? Ini ada tenda. Ini Kaleng susu. bola, kaleng susu. Ini terus
topi sama atap Untuk nutup rumah. Nah, semua gambar-gambar yang ada di sini itu merupakan contoh-contoh dari gambar bangun ruang. Nah, sekarang kita akan belajar seperti yang Ibu bilang tadi. Hari ini kita khusus belajar tentang prisma dulu. Nah, prisma itu merupakan bangun ruang yang memiliki bagian alas dan atas yang sama. Kalau dari gambar sini kalian lihat, ini merupakan prisma segitiga, di mana kalau prisma segitiga ini dia memiliki alas berbentuk segitiga. Terus bagian atasnya juga dia akan berbentuk segitiga. Makanya prisma itu dibilang satu bangun ruang yang memiliki bagian alas dan atas sama. Kalau misalkan bagian bawahnya segi 4, berarti bagian atasnya berbentuk apa? Segi 4 lah. Ya, segi 4. Nah, terus untuk prisma, bagian yang sisi tegaknya ini, nih bagian yang sisi tegak yang menghubungkan antara bagian atas dan bagian bawah, itu berbentuk segi Oh, panjang atau jajar genjang ataupun persegi. Itu merupakan prisma. Sampai sini paham? Apa? Mbak. Yang lain? Halaman berapa, Bu? Halaman berapa? Halaman berapa? Di Di portal buku. ada, di buku. Oh. Ibu nggak tahu, nggak ingat. Soalnya Ibu nggak pakai buku. Oh. Bisa dibuka di portal aja kalau mau lihat. Atau kalau mau di sini? Juga sih. Nah, lanjut. Nah, selain tadi prisma segitiga, banyak ada jenis-jenis prisma. Yang pertama ada prisma segitiga. Prisma segitiga ini berarti dia alasnya berbentuk bentuk apa? Segitiga. Ya, segitiga. Kalau ada juga prisma segi 4, berarti dia berbentuk Segi 4. 4. Segi Ada 4. juga dia berbentuk segi 5, berarti dia alasnya berbentuk persegi 5. 5. Nah, di sini juga ada prisma segi 6. Dia alasnya berbentuk segi 6. 6. Nah, berarti nama-nama prisma atau jenis prisma itu ditentukan oleh alasnya. Iya. Jadi kalau misalkan alasnya berbentuk segitiga, itu dia namanya prisma segitiga. Kalau dia alasnya berbentuk segi 4 atau jajar genjang, itu namanya prisma segi 4. Kalau misalkan prisma segi 5, berarti alasnya berbentuk segi 5. Tapi kalau misalkan dia persegi 8, berarti alasnya itu namanya prisma segi 8. 8. Adakah? Adakah? Enggak ada. Ada, cuma rumusnya lebih anu. Nah, yang lain, yang nyaut cuma Z doang. Yang lain paham nggak? Aira, paham nggak Aira? Paham. Zaki? Zaki paham nggak? Paham. Kopi? Paham. Inaya, paham nggak sampai sini? Inaya paham nggak? Kok diam? Ibu nanya loh. Lol. Rohit, kenapa Rohit? Ngantuk kah Rohit? Jawab apa gue? Bergadang rohitnya, Bu. Bergadang. Bergadang, jangan bergadang. Jangan langsung nyanyi Maurice. Ya, kita lanjut. Sini habis jenis-jenis prisma, ada bagian-bagian prisma. Nah, di prisma itu biasanya ada bagian yang pertama itu sisi bawah atau alas. Nih, sisi bawahnya itu yang berbentuk segitiga tadi. Itu merupakan sisi bawah. Kalau misalkan ada sisi bawah, berarti dia ada sisi atasnya. Nih, sisi atasnya yang juga berbentuk segitiga sama. Terus, setelah itu ada yang namanya sisi tegak. Ini sisi tegaknya. Nih, yang berbentuk persegi 4 ini merupakan sisi tegaknya dari satu prisma. Setelah sisi tegak, dia ada rusuk. Nah, rusuk ini itu garis yang menghubungkan antara titik-titik sudut. Nih, titik sudut ini yang bulat-bulat ini. Nih.
Itu merupakan titik sudut. Sedangkan rusuk itu dia garis yang menghubungkan antara titik sudut. Misalkan dari titik sudut ke sini, dari atas ke bawah, atau dari samping kiri ke samping kanan. Itu merupakan rusuknya. Nah, kalau prisma ini kita buka, di sini Ibu pakai contoh prisma segi 3. Kalau misalkan kita buka prismanya, dia akan membentuk satu jaring-jaring prisma. Di mana di jaring-jaring ini lebih kelihatan. Nih, sisi atasnya yang ini, terus sisi bawahnya atau sisi alasnya yang ini, terus sisi tegaknya itu dia yang berbentuk ini, persegi panjang ataupun persegi. Nih, kalau di sini karena dia prisma segitiga, makanya dia sisi tegaknya ada 3. Nah, sampai bagian-bagian prisma ada yang mau ditanyain? Enggak, paham. Agak Enggak. paham sih. Oke. Sekarang kita lanjut. Ya. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri prisma. Setiap bangun ruang itu pasti dia memiliki ciri-ciri sama seperti prisma. Nah, di sini yang ciri-ciri prisma yang pertama itu bentuk alas dan atap prisma yang bersifat kongruen. Kongruen di sini artinya bentuk alas dan atap prismanya itu sama. Nah, jadi kayak yang Ibu bilang tadi, kalau misalkan alasnya itu berbentuknya segitiga, berarti atapnya berbentuk Segitiga. segitiga. Kalau misalkan alasnya berbentuk segi 4, itu juga atasnya segi 4 dan seterusnya. Seterusnya. Ya, ketika segi 5, atapnya berbentuk segi 5. Kalau persegi 6, prisma segi 6, dia alasnya atapnya berbentuk segi 6. Nah, tadi Ibu juga lupa bilang, kalau misalkan prisma segi 4, dari prisma segi 4 ini, kalau kalian lihat, dia lebih berbentuk apa? Kotak. Seperti apa? Kotak, atau biasa disebut Kardus. balok. Oke. Kalau kelas 5 kemarin kan kalian sudah ada belajar tentang bangun ruang kubus dan balok kan? Ya, kurang lebih gitu. Ya, kurang lebih gitu. Nah, kalau misalkan balok itu juga namanya prisma segi 4. Nah, tapi prisma segi 4 ini jarang dibilang karena dia lebih sering menggunakan disebut dengan balok. Jadi yang paling sering muncul itu lebih sering prisma segitiga, segi 5 ataupun segi 6. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri prisma yang kedua. Di sini alas dan atap prisma berbentuk segi N. Nah, segi N ini maksudnya itu N-nya itu segi 3, segi 5, segi 4, segi 6. 5. Nah, jadi alas dan atap prisma itu dia pasti berbentuk segi N. Baik itu segi 3, segi 4, segi 5, ataupun segi 6. Dia nggak pernah berbentuk bulat. Karena kalau misalkan dia bulat, itu jadinya nanti tabung. Nah, terus ciri yang ketiga, semua sisi tegak prisma berbentuk segi 4. Nih, kalau kalian lihat di gambar ini, prisma segi 3, segi 4, segi 5, maupun segi 6, itu dia memiliki sisi tegaknya itu berbentuknya segi 4. Baik itu persegi, persegi panjang, ataupun jajar genjang. Nah, sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Paham, Bu. Paham. Oke. Sekarang kita lanjut ke ciri prisma yang keempat. Jumlah sisi prisma adalah N ditambah 2. N tadi kan maksudnya bagian segitiga, segi 4. Berarti N-nya itu bisa 3, 4, 5, atau 5, 6. 6. Berarti jumlah sisinya kita tambahin. Misalkan kalau prisma segitiga, berarti jumlah sisinya ada berapa? Berarti di sini dia 3 ditambah 2 jadi 5. 3 ditambah 2. Berarti sama dengan 5. Nah, kalau misalkan segi 4, berapa? Berarti dia 4 6. ditambah 4 tambah 2, 6. 2 sama dengan 6. 6. Nah, kalau misalkan kita lihat dari gambar, itu bisa kita lihat dari sisi tegaknya dulu. Atau rusuk yang berdiri tegak ini dulu. Nih, kalau misalkan untuk prisma segitiga, itu rusuk yang berdiri tegaknya ada berapa? Ini ada 1, kan? Ini 2. Ini 3. Berarti ada jumlah sisi tegaknya itu ada
3. Ditambah sisi atap dan sisi alas. Berarti sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sama kan sama yang rumus yang kita hitung ini tadi yang awal. Nah, kalau misalkan segi 4, prisma segi 4 berapa sisinya? Yang tegak ada 1, 2, 3, 4. Ditambah sisi atap sama sisi 5 dan 6. bawah. Berarti ada 6. Sama kan 6. sama yang kita hitung yang ini? Sama-sama. Sekarang coba kalian tentukan prisma segi 5, ini dia punya sisi berapa? Pastinya 5 lah. Ayo, 5 atau berapa? 7. 7. Kita buktikan. Betul. Benar nggak? Ini ada berapa sisi tegaknya? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah sisi atas. Tambah 8, Bu. 8. Ayo, sekarang kita hitung. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti prisma segi 5 itu punya sisi 7. Tadi siapa yang bilang 8 tadi? Lukman yang bilang tek 100% Lukman saya dengar dengan telinga. Itu. Meleset sedikit ya Lukman. Dia 7 seginya. Screen-nya ganti Jack sama tutup buhmu Jack. Jack. Sekarang kita hitung yang prisma segi 6 lagi. Ada 8, Bu. Ada Sudah 8. 8. Yang lain berapa? 9. Aduh, susah nih, Bu. Enggak. Ayo, ada berapa? 8. Hitung sisi 8, tegaknya dulu 8. garisnya. 8. Udah 8. Ya kita hitung sama-sama. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sisi atas tambah sisi bawah. Berarti ada 5, 6, ulang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti prisma segi 6 dia punya sisi 8. Nah, paham sampai sini? Paham, Bu. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah kalau paham. Yang lain paham nggak? Nah, sekarang kita lanjut ke ciri prisma yang ke-5. Nih, ciri prisma yang ke-5. Jumlah rusuk prisma adalah 3N. Berarti dia 3 dikali 3 atau 3 dikali 4, 3 dikali 3 kali 5, ataupun 3 5 dikali atau 6. 6. Nah, kan N-nya tadi berbentuk jumlah alas segitiganya tadi. 3, 4, 5, ataupun 6. Berarti kalau untuk prisma segitiga, jumlah rusuknya ada berapa? Ayo. 3 dikali 3. Berarti berapa? Berapa ya? Ayo, 3 dikali 3 berapa? 9. 9. Berapa? 9. Kalau prisma segi 4, dia berapa? 3 12. kali 12. 4. Kalau salah 12. 12. Berarti, ya, 12. Kalau segi 5 berarti 15. 15. 5. Oke, 5. Salah. Ini 15. Kalau prisma segi 6 berarti 3 dikali 18. 6. 18. Kalau nggak salah 18. 18, ya betul 18. Kalau kita hitung melalui gambar, itu gimana caranya? Hampir sama kayak ngitung sisi tadi. Kita lihat garisnya. Di sini kita hitung garisnya. Berarti kalau untuk prisma segitiga nih ada berapa garis nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti berdasarkan garis dia ada 9 garis kan? Nah, garis-garisnya ini yang disebut rusuk tadi. Kalau misalnya prisma segi 4, nih ada berapa? Kita hitung garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Nah, sama untuk prisma segi 5 juga. Dan prisma segi 6. Sampai untuk menghitung jumlah rusuk, paham? Paham. paham. Paham, Bu. Paham. Alhamdulillah, paham. Yang lainnya nggak nyahut, paham nggak? Paham lah, Bu. Paham. Afila, paham nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mauris habis makan nggak, Mauris? Ada masuk angin, Boy. Talita, paham nggak, Talita? Nah, sekarang kita lanjut ke ciri prisma yang ke-6. Nah, jumlah titik sudut prisma adalah 2N. Berarti jumlah titik sudutnya itu 2 dikali N, atau 2 dikali 3, atau 2 kali 4, atau 2 kali 5, atau 22 kali 6. Nah, tadi titik sudut itu yang mana sih? Apa ya, di mana? Yang ini kan? Nih, titik sudut nih. Sudutnya Ini titik sudut. Nah, sekarang kita tentukan. Untuk prisma segitiga, berarti titik sudutnya berapa? 2 dikali 3. 5, Berarti sama dengan berapa titik sudutnya? 6. 6. 6. Nih, sekarang kita tentukan dari gambar. Berarti untuk titik sudutnya, dari gambarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti sesuai kan sama rumus yang ini? Nah, ini dari gambarnya 6, dan dari rumusnya juga dia 6. Berarti untuk prisma segi 4 ada berapa? 2 dikali 4. Berapa? 8. Nih, kalau dari gambar juga ada 8. Coba kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang Ibu mau nyuruh Zaki, hitung prisma segi 5-nya, titik sudutnya ada berapa? 10. Regina, prisma segi 5-nya ada berapa? 10. Askia ada berapa? 10. 10. Nah, sekarang kita hitung dari gambar sama-sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, benar. Nah, 6 berarti kali untuk 12. jumlah titik sudut prisma udah paham? Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau paham. Berarti kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, itu tadi ciri-ciri prisma. Cuman ada 6. Sekarang kita lanjut ke luas permukaan prisma. Nih, untuk luas permukaan prisma, itu biasanya dia dihitung luas keseluruhannya. Dari luas alasnya, luas atapnya, dan luas kelilingnya, yang sisi yang berdiri tegak. Nah, di sini Ibu ambil kalau dengan prisma segi 3. Di sini prisma segi 3 itu luas permukaan, luas alasnya itu dia menggunakan rumus luas segi 3. Ya, di mana luas segi 3 itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Nih, kalau misalkan dari gambar ini, luas segitiganya itu bisa kita tentukan dari setengah dikali alas. Alasnya yang mana?
B, Itu A. yang di tengah-tengah. A, C, B. A, B. Bukan. Untuk segitiga, rumus alasnya itu dia segitiga A, B, C. Berarti kalau untuk menentukan luasnya, dia kita pakai rumus luas setengah kali alas kali tinggi. Untuk segitiga yang ini aja. Nih, Ibu gambarin. Nih, sini A. Aduh. Apa? Aku yang paling pintar masuk Nah. tiga. Masuk. Bergaya Rangga. Katanya mau saya tubuh. Makanya Nih. kok begadang. Untuk alasnya, kita pakai luas segitiga ABC. Berarti untuk rumusnya, kan dia setengah alas kali tinggi. Nih, dari gambar ini aja kita tentukan nih A. Ini B, ini C. Berarti untuk alas segitiganya yang mana? Berarti kan alas segitiga yang ini, berarti dari A ke B. Itu merupakan alasnya. Nah, untuk tingginya yang mana? Berarti kita ambil tingginya dari titik C sampai ke bawah nih. Kalau di gambar yang ini kita ambil titik tingginya yang ini. juga bagus. Nah, ini merupakan tingginya. Nah, untuk menentukan tinggi kita bisa menggunakan rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras. Pernah belajar nggak teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras? Enggak. Nah, di sini rumus Pitagoras itu merupakan karena kita tadi mau cari tingginya ini, berarti kita bisa anggap di sini itu A kecil, di sini B kecil, di sini C kecil. Nah, untuk cari yang ini, kan besarannya dari C ke B ini sudah diketahui. Dari A ke B itu juga diketahui kan. Berarti bukan luasnya sih. Jaraknya dari A yang ini, yang kecil ini ke B ini kan kita tandain dengan B kecil kan. Berarti itu bisa kita bilang kalau jaraknya yang B ini, itu jarak dari A ke B kita bagikan 2. Paham nggak? Bingung. Nih. Ya kita ulang aja deh dari awal. Pasti bingung semua. Iya, makanya dia. Ya makanya bingung. bingung. Bingung semua soalnya. Nih, Lu ngomong apaan coba? Ya. nih. Nih, kita misalkan ambil prisma segitiga kan. Nih. Ke prisma segitiga kan dia punya ada sudut A, B, C, D, E, F. Nah, untuk menghitung luas permukaannya, kita bisa menggunakan rumus. Pertama kita cari dulu rumus dari luas alasnya. Di sini kan alas dari prisma ini dia berbentuk segitiga. Tutupnya juga dia berbentuk segitiga kan. Nah, Iya. jadi untuk menentukan luas alasnya kita menggunakan rumus luas segitiga yang ini. Nah, di mana rumus luas segitiga itu merupakan luas dikali setengah kali alas kali tinggi. Alas yang segitiga yang ini tadi itu merupakan jarak dari A ke B. Itu alasnya untuk segitiga atau alas untuk rumus untuk luas alasnya tadi. Salah kebalik dulu. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Nah, terus alasnya yang itu tadi kan dari jarak dari A ke B. Terus yang tingginya ini itu C. dari titik C ini kita tarik garis Ke lurus bawah. sampai ke bawah. Bawah. Nah, kita anggap sini ada titik A kecil. Nah, Oh iya. nah berarti kan sini tercipta segitiga baru kan kalau misalkan Ibu bilang gini. Nih. Iya. Ini C besar, ini B besar,
Ini A kecil. Sampai sini paham nggak? Paham. Nah, Jadi berarti tingginya tadi apa? Jarak dari C ke A kan? Jarak tinggi yang ini. Yang lainnya paham nggak? Paham, Bu, paham. Hari, paham nggak Pak Hari? ada ribut dikit, Boy. Ada Rehan ribut dikit. katanya nggak paham, Bu. Rehan nggak paham. Diam Kang Maurus. Kalau bisa diam. Apa pulang aku salah terus? Ya udah, Dari ya udah. tadi. Sekarang Ibu tanya, sampai sini paham nggak? Paham. Nggak terlalu, Bu. Nggak terlalu. Yang bingungnya di mana? Biar kita ulang lagi. Terlalu paham, Bu. Yang membagi itu nggak, Bu? Bagi Membagi yang mana? ini. Yang dari segitiga dibagi dua. Dari Oh, yang dari segitiga ini. Ini kan awalnya segitiganya bentuknya ABC kan? Ya. Nah, karena kita mau cari tinggi segitiga, berarti kita tarik garis lurus dari titik C sampai ke dasarnya sini. Nah, sudah kan? Berarti dia dari garis lurus yang itu tadi terbentuk segitiga yang baru nih. Antara segitiga yang A kecil, B besar, sama C besar. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. paham. Nah, Ya. segitiga baru ini dia berbentuknya siku-siku. Nah, karena kita tadi kan mau cari tingginya luas segitiga kalau belum diketahuin. Nah, Iya, kalau tingginya belum diketahui, itu bisa kita gunakan rumus Pitagoras. Ya. Nah, sampai sini paham? Paham. Beneran. Paham. Pahamnya kayak ngantuk gitu. Mereka masih belum diam. Di chat terlalu banyak yang ngechat. Udah diam dulu chatnya. Masuk Lukman selalu mengechat gua. Sekolah dua sama. Diam dulu chatnya. Akhirnya mereka bisa diam. Udah? Bisa dilanjut nggak? Bisa. Enggak. Ada yang ngechat lagi sekarang. Ayo diam dulu, jangan ngechat-ngechat dulu. Belajar dulu. Lukman masih ngechat ke aku. Lukman. Udah? Udah ngechat. Dah. Sampai sini tadi masih paham atau masih bingung? Paham. Wah. Paham. Naila paham? Enggak paham. Ya terlalu. Ya udah deh gini aja. Masih ngechat. Dia masih ngechat, Bu. Siapa yang masih ngechat? Cak. Lukman juga masih ngechat ke aku. Ngelek dikit tuh, ngelek. Ayo, Lukman. Ngelak, Bu. Ngelek. Ngeles, Bu, ngeles. Siapa tuh yang foto tadi? Gua dengar. Siapa ya? Yang screenshot tadi kayaknya. Saya dengar. Dah. Oh. Bukan screenshot. Dah? Bisa dilanjut? Ya. Ini kalau kalian masih ribut sendiri, kita nggak selesai-selesai, makin lama ngezoomnya makin pusing lihat angkanya. Enggak pusing saya, Bu. Saya nganggur gara-gara teruskan jam. Lebih enak belajar di sekolah, Bu, daripada kayak gini. Lebih enak nyoretnya kan?
Iya, sama Ibu juga. Iya. Tapi gimana, kita masih pandemi, makanya berdoa dulu supaya pandeminya cepat selesai, supaya kita bisa ketemu di sekolah. Palingan udah SMA, SMP, Bu. Nah, ya. Hanya lebih enakan di rumah lah. Lebih enakan nggak tahu sih. Pusing. Kayaknya SMP di mana sekolah? Ayo. Pokoknya stres saya di dalam rumah. SMP Udah? sekolah di mana? Yuk kita lanjut. Udah, diam dulu. Pas, Oke. lanjut. Sekarang Ibu ulang. Dari luas permukaan prisma. Tadi kan luas permukaan prisma kita harus ngitung antara keliling yang sisi tegak sama luas dari alas dan luas dari tutupnya kan. Nah, karena alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga, makanya dia bisa menggunakan untuk luas alasnya itu dia menggunakan luas segitiga. Di mana tadi rumusnya apa? L sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Tapi kalau misalkan tingginya ini belum diketahui, karena tingginya ini belum diketahui, kita bisa mencari menggunakan teorema Pythagoras. Nih. Ini kalau misalkan dari gambar yang ini, Bu ubah ke sini. Segitiga A, ini ya B, sudut B. Ini sudut C. Tingginya kan yang dari C sampai ke bawah ini kan? Nah, itu bisa kita cari tingginya itu menggunakan teorema Pythagoras. Kita anggap di sini dari C ke A kecil ini merupakan A. Yang dari A kecil ke B besar ini B. Yang dari C ke B ini merupakan C. Nah, untuk mencari A yang ini, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras itu jadinya ini segitiga yang ABC yang baru ini jadinya yang ini nih. Nih segitiga yang ini. Paham nggak? Paham. Kalau kita lepaskan dia jadi segitiga A. A-nya yang ini tadi kan. Yang B-nya itu antara dari A ke B. Nih, yang jadinya kayak gini. Terus kalau misalkan kita mau cari tingginya yang A, kita bisa mencari rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras itu awalnya C kuadrat atau C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C pangkat 2 tahu maksudnya apa? Ya. Nggak tahu, Bu. Pangkat 2 itu berarti kalau C pangkat 2 itu sama dengan C dikali C. C. Kalau B A pangkat 2 berarti A dikali A. Berarti kalau B pangkat 2 B kali B. Sedangkan kalau 4 pangkat 2 berarti berapa? 4 kali 4. Ya, 4 dikali 4. Nah, diingat kalau misalkan dia ada tanda pangkat 2, itu berarti dia dikalikan dengan sesama angkanya ataupun sesama hurufnya. Sama ini tadi. Kalau misalkan C pangkat 2, berarti dia C dikali C. Kalau A pangkat 2, dia A dikali A. Tapi kalau B pangkat 2, dia B dikali B. Nah, sampai sini paham? Paham. Paham. Nih, itu kalau untuk nyari C-nya. Kan ini masih C-nya pangkat 2 kan? Supaya C yang pangkat 2 yang ini hilang, itu bisa kita cari yang ininya kita akarkan. Nah, jadinya rumusnya seperti ini. Berarti C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 baru diakarkan. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, terus sama juga kalau misalkan dia mencari bagi yang A. Berarti kalau misalkan yang A itu
akar dari C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Atau yang B, dia akar dari C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Intinya kalau mau cari tingginya, ini kan tingginya nih yang A. Diingat aja rumus yang ini. Berarti akar dari C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Aira paham? Lumayan, Bu. Puyang. Ya udah intinya Paham. kalau misalkan T-nya ini belum diketahuin, kita cari menggunakan rumus yang ini aja udah. Nih. Kalian gak ada yang nyatet kah? Bukunya hilang, Bu. Bukunya hilang, Bu. Siapa bilang pulpen hilang? Screenshot dulu. Kalau dari HP, dari laptop. Aku di laptop jadi nggak bisa. Bukunya hilang. Pulpennya rusak. Mentang-mentang nggak sekolah, nggak ada pulpen, nggak ada buku, hilang, rusak gitulah. Ya. Nggak diurus, Bu, bukunya. Ya. Dilupakan. Dilupakan. Apa? Sekolah lebih enak, jelasinnya lebih mudah pahamnya, bisa coret-coret papan tulis. Ya. Kalau di sini coret-coretnya susah karena pakai mouse. Biasanya ibu ngasih latihan soal, ibu yang ngerjain itu jadi paham. Ya, betul Iya. sekali. Lebih mudah daripada di laptop. Ya, Rangga, kamu nggak sekolah. Rangga. Bang. Udah dicatatnya? Yang nyatet udah? Dah, Ada buku, Bu. Nggak ada buku. Nggak bisa buku. Ya di SS dulu. Ada foto. aku Bukunya hilang. pakai Bukunya mobil. hilang. Ya udah SS Bunda dulu. dulu ya, Pak. Nggak bisa di screenshot juga. Oh, bisa. Udah? Nah, kalau udah kita lanjut ya. Oke, ini Ibu hapus coretannya. Nah, sekarang kita kan sudah dapat tadi rumus luas alasnya. Sekarang kita liatin keliling dari sisi tegaknya. Ini sisi tegaknya tadi dia berbentuk persegi panjang kan? Nah, berarti dia menggunakan keliling rumusnya apa? Aku udah nemu, Bu, bangun ruang di buku. Ini. Iya, dilihat. Bu, Jaki nanya sampai jam berapa aja, Bu? Sampai Ini selesai. baru ini kah? Hari Jak. Santai aja, aku nganggur juga. Oh, siapa tadi nganggur tadi? Jaki, Bu. Sakit. Rohit, Bu, mukanya mencurigakan. Kayaknya dia malas. Lihat mukanya. Lagi duduk santuy. Memegang buku. Aduh, lapar. Siapa yang belum makan? Ayo. Saya belum Aku. makan. Ibu juga Oh, belum makan loh. Ya udah, lanjut lagi. Makanya biar cepat selesai. Sekarang kita lanjut Lama lebih bagus, Bu. untuk Biar tambah pintar lagi. tambah pintar sama tambah pusing kalian ya. Enggak juga Ya. tuh. Perutnya tambah sakit lagi. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini kan tadi kita sudah dapat luas alasnya. Kalau untuk luas tutup, karena dia bentuknya sama segitiga, dan besarnya juga pasti sama, ada yang sama, pasti luas tutupnya sama luas segitiganya, luas alasnya itu sama. Nah, Iya, ada, Bu. nih. Terus, kalau untuk keliling yang sisi tegaknya, dia menggunakan keliling apa? Tadi kalau misalkan prisma, sisi tegaknya dia berbentuk apa? Iya. Ayo. Nih, dia bentuknya apa? Kalau sisi tegaknya. Kalau sisi tegak prisma, dia akan berbentuknya persegi panjang ataupun persegi kan? Nah, untuk mencari kelilingnya, dia bisa kita pakai menggunakan rumus 2 kali panjang
Nggak bisa diam, Bu, mereka di chat. Chat di chat, Bu. Ayo diam dulu di chatnya. Nanti habis ini Bu kasih soal lah. Enggak, jangan, Bu. Nggak usah Jangan, Bu. rapat-rapat, Bu. Nggak usah. Nggak usah. Makanya Malah diam, nyusahin. makanya diam dulu. Iya, iya. Mute ya, Bu. Ya. Yang di piano juga diam dulu. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk keliling yang prisma, itu kita menggunakan keliling persegi panjang ataupun persegi. Di sini kita pakai menggunakan kelilingnya persegi panjang. Mana kelilingnya itu rumusnya 2 dikali panjang kali lebar. 2 dikali panjang Izin tambah minum, Bu. lebar. Izin minum. Ya. Nah, ini kan rumus untuk keliling yang keliling untuk lingkaran untuk keliling untuk yang sisi tegaknya. Berarti kalau untuk luas permukaan prisma kita tambahkan keliling yang ini sama luas alasnya. Sehingga di sini didapatin rumus luas permukaannya itu 2 kali luas alas. Kenapa dia jadi 2 kali? Karena di sini luas alas sama luas tutupnya itu kan sama. Bentuknya sama dan luasnya juga sama. Makanya di sini dia rumusnya 2 dikalikan luas alasnya. Ditambah sama keliling dari alas ditambah keliling alas dikalikan tingginya. Ini keliling alasnya. Tadi kan menggunakan rumus ini. 2 kali P tambah L dikalikan sama tingginya. Tingginya itu dari titik B ke E, ataupun titik A ke D, ataupun titik F ke C. Itu merupakan tingginya. Sampai sini paham? Oh ya. Paham, Bu. Paham. Paham. Yang lain paham nggak? Maurice? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham. Fahri paham nggak? Paham. Nawaf paham nggak, Nawaf? Enggak. Enggak. Ya. Kurang Rohit paham nggak, Rohit? Rohit. Habibi paham? Nah, sekarang kita lanjut supaya lebih paham. Kalau lihat dari rumusnya itu pusing atau bingung kayak gimana. Nah, sekarang kita lihat ke rumusnya. Contoh soal. nah ya tuh. Nah, di sini ada contoh soal. Dilihat. Di sini ada satu buah kado. Nah, dari soalnya, Udin mendapatkan hadiah ulang tahun dari kakaknya. Kado yang diterima Udin dibungkus rapi. Bentuk bungkusnya, kadonya merupakan prisma segi 3. Nah, ukuran kado seperti tampak pada gambar. Nih, seperti tampak pada gambar yang ini nih, ukuran kadonya. Dengan segitiga siku-siku pada alasnya, panjang sisi penyiku alasnya 6 cm dan 8 cm. Tingginya 20 cm. Berapa cm kuadrat atau berapa cm pangkat 2 kertas kado yang dibutuhkan? Sekarang, kalian lihat. Pertama kita tulis dulu diketahuinya. Tadi bentuk kadonya itu dibungkus membentuk satu prisma Segitiga. ya, bentuk dengan prisma segi 3. Terus yang kedua, alas prismanya itu berbentuk segitiga siku. Yang ketiga,
Panjang sisi penyiku alasnya 6 cm dan 8 cm. Tingginya, tinggi prismanya 20 cm. Nah, sini kan sudah dapat ada tinggi prismanya 20 cm. Berapa sentimeter pangkat 2 atau sentimeter kuadrat kertas kado yang dibutuhkan? Nih, yang pertama penyelesaiannya itu kita cari luas alasnya yang kayak Ibu bilang tadi. Karena dia luas alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Terus berarti kita luas alasnya di sini dia pakai rumus segitiga. Nih, berarti rumusnya setengah dikalikan alas dikalikan tingginya. Siap-siap aja. Nih, kalau misalkan kita gambarkan segitiga siku-sikunya dia bentuknya gini nih. Gitu ya. Di sini 6, di sini 8. Berarti kan tingginya sudah ada kan di luas alasnya. Tingginya yang mana? Yang ini tingginya. Yang ini alasnya. Berarti luas alasnya setengah dikali 6 dikali 6 dikali 8. Berapa hasilnya? Ya, dicoba dihitung dulu. 6 kali 8. 6 kali 8 berapa? 4 kali 2, 12. 48. 48. Nah, terus 48 dikalikan setengah. 24. Berapa hasilnya? 24. 30. Ya. 24 cm pangkat Kuadrat. Ya, itu untuk luas alasnya. Sampai sini paham? Paham. Untuk langkah yang pertama. Paham, Bu. Sekarang kita lanjut ke langkah yang Dua. kedua. Mainlah langkah 1 aku tahan. Nih, langkah yang kedua itu kita tentukan keliling dari segitiga prisma segitiganya tadi kan keliling tadi kita keliling dari segitiganya berarti A tambah B tambah C. Jadi kita tambah ini tadi A ini B kan C-nya kita belum tahu kan berapa. Nah, berarti kita tentukan dulu C-nya tadi menggunakan rumus yang Pitagoras tadi. Di sini berarti C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti A-nya berapa? A-nya tadi 6. 6 kuadrat. B-nya? 6 kuadrat. B-nya berapa? B kuadrat. B kuadrat atau 8. Berarti C-nya sama dengan 6 kuadrat ditambah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 6 tambah kali 6. 6 kali 6 berapa? 12. 6. Salah. 6 dikali 6, bukan 6 Apa dikali 2. Ya, 6 kali 6 berapa? Ya, 36. 36. Terus Ya, pintar. 8 kuadrat berapa? 8 dikali 8. 64. 64. Berarti C-nya ya akar dari 36 ditambah 60. 7, 8, 9, 10. 36 tambah 64 berapa? Jadi 7, 8, 9, 100. 100. Berarti ya 100. Berarti C sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? Tahu nggak? 10. Ya, berarti 10. luas C-nya yang ini itu sama dengan 10. Yeay. Nah, terus yang ke langkah selanjutnya, Belum dituntut. berarti kita tentukan kelilingnya. Kan tadi C-nya sudah dapat kan? Berarti kelilingnya A ditambah B ditambah
C. Berarti 6 ditambah 8 ditambah 6 tambah 10. Berarti ini sama dengan 24. 24. 4. Sehingga luas permukaannya itu bisa kita cari. Oh, keliling alas nih. Luas permukaannya sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tingginya. Berarti di sini luas permukaannya 2 dikali 24 ditambah 24 kali 20. Jadi luas permukaannya berapa? 2 dikali 24 berapa? 48. 48 yang ini. Terus 24 dikali 20? 480. 480. Berarti hasilnya 48 ditambah 480 itu 528 cm kuadrat. Ya. Berarti sehingga kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado berbentuk prisma segitiga tadi adalah 528 cm kuadrat. Nah, kayaknya Ibu punya ada salah rumus deh. Bu, Bentar. Apa, Mauris? bisa diulang nggak, Bu? Tadi itu, Boy, habis kontak HP ulun. Jadi ganti HP kakak ulun. Diulang yang mana? Bukunya kan Morris. Ininya dibanyak. Laptop, tethering lo. Pakai HP kakak kok, soalnya unlimited seberatan di sini. Nah, Bu, dari sini, Boy. Oke, kita ulang. Sip, makasih. Screenshot. Nih, Aduh, iya di minggu kurang. pertamanya tadi kan kita sudah tahu nih, diketahuinya ada bentuk bungkus kado prisma segitiga, alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Yang ketiga, panjang sisi penyiku, alasnya 6 cm dan 8 cm. Terus tinggi prismanya 20 cm. Berarti yang ditanya, berapa cm kuadrat kertas kado yang dibutuhkan? Nah, kita punya penyelesaian. Nah, ada langkah pertama. Nah, langkah yang pertama itu dia menentukan luas alasnya dari prisma segitiga ini dulu. Karena tadi luas ini prisma segitiga, berarti luas alasnya dia berbentuk segitiga. Sehingga makanya luas alasnya kita menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti dia setengah. Alasnya tadi ada berapa? Nih, kalau misalkan kita gambar 8. tadi. Nih, di sini 8. Di sini 6. Ya. Berarti alasnya adalah yang 6. Tingginya ada 8. Berarti setengah dikali 6 dikali 8. 6 kali 8 berapa hasilnya? 48. 48 dikali setengah, kita dapatkan hasilnya tuh 24 cm kuadrat. Sehingga luas alasnya itu merupakan 24 cm kuadrat. Itu langkah yang pertama. Sudah dapatkan luas alasnya? Ya. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Nah, Ini memang sekolah gitu ya. nih tadi. Terus, langkah yang kedua, kita tentukan kelilingnya. Kelilingnya itu keliling alas. Berarti keliling alasnya kan untuk segitiga itu merupakan A ditambah B ditambah C. Tapi kan C-nya di sini kita belum tahu kan berapa. A sama B-nya udah tahu, tapi C-nya kan belum. Nah, untuk menentukan C yang ini, kita menggunakan rumus Pitagoras. Nih, rumus Pitagorasnya tadi, kan C sama dengan
A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya berapa? A kuadratnya itu apa ya? 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 atau 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti C-nya akar dari 6 kuadrat tadi dapatnya berapa? 36. 8 kuadrat berapa? 64. 4. Berarti untuk C akar dari 36 ditambah 64 hasilnya 100. Berarti C-nya itu sama dengan 10. Nih, berarti kita sudah dapat nilai C-nya itu sama dengan 10 kan? Berarti dalam segitiga ini dia ada sisi yang panjangnya 6 cm, 8 cm sama 10 cm. Nah, sampai sini paham? Atau ada yang mau nyatat dulu? Udah di screenshot, Bu. Udah Udah di screenshot. Screenshot, Oke. Bu. HP-nya ya, udah di diambil. screenshot berapa kali? Banyak kan juga dapat bukunya, ada Screenshot mau ambil beberapa kalau les. kali. Nah, sekarang kita lanjut yang ke langkah. Masih di langkah kedua. Nah, tadi kan kita sudah menemukan C-nya sama dengan 10. Berarti di sini kita bisa menentukan kelilingnya kan? Nah, berarti kelilingnya itu A tambah B tambah C. A-nya tadi 6, B-nya 8, C-nya 10. Tambah Berarti 6 ditambah 8 tambah 10 hasilnya 24 24. cm. Nah, sehingga untuk luas permukaan prisma segitiga tadi itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, berarti untuk menentukannya 2 kali luas alas. Luas alasnya tadi kita temukan 24 cm. Berarti di sini 2 dikali 24 ditambah keliling alasnya ini tadi kan 24 kan? Jadi 24 dikali tinggi prismanya tadi itu 20 cm. Berarti 24 dikali 20. Nah, hasilnya yang pertama 2 kali 24 berapa? 48 ditambah sama 24 kali 20. Berarti hasilnya itu 480. Nah, jadi untuk luas permukaannya 48 ditambah 480, kita dapatkan hasilnya 528 cm kuadrat atau cm pangkat 2. Jadi, kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado ulang tahun itu adalah 528 cm kuadrat. Nah, sampai sini paham? balik sebentar lagi selesai. Paham. Mau balik kemana lagi? Gak ada balik kemana-mana. Lanjut. Lagi? Jangan, Bu. Saya mau ini cepat berakhir. Saya mau ini cepat berakhir. Nah, tapi Ibu lupa. Si soal itu. Hah? Sini, di bagian ini tadi Ibu salah jelasin. Kalau tadi kan Ibu bilang ya dia kelilingnya pakai keliling segitiga, sisi tegak kan? Ibu lupa, Ibu salah, sorry, maaf. Sini dia kelilingnya itu yang digunakan keliling alas. Berarti keliling alas kan dia menggunakan keliling segitiga. Nah, kalau misalkan keliling segitiga, itu dia rumusnya yang tadi. Berarti dia menggunakan rumus K sama dengan ditambah B tambah C. Itu rumus untuk keliling alasnya. Nah, sampai sini paham? Paham. Apa? Sabar sedikit lagi. Paham. Saya paham. Selesai loh, Bu. Wah, sedikit lagi. Bu, Terakhir nih 9 pembahasannya. selesai, Bu. Aja Insya Allah. 19, Bu. Insya Allah selesai. Ayo, lah kasih, Ja. Nah, sekarang kita masuk ke volume prisma.
Nah, kalau Ibu bilang tadi, oke, diam dulu supaya cepat selesai. Nah, sekarang kita masuk ke volume prisma. Seperti yang Ibu bilang tadi, setiap bangun ruang itu dia mempunyai ruang kan di dalamnya. Nah, ruang-ruang itu setiap bangun ruang itu pasti memiliki volume. Nah, untuk prismas ini dia menggunakan volume prisma ini. Di sini menggunakan prisma segitiga. Jadi volumenya dia menggunakan volume prisma segitiga, di mana volume itu untuk volume prisma itu sama rumusnya. Volume sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Nah, luas alas ini kan tergantung sama alasnya dari prisma. Kalau misalkan dia alasnya segitiga seperti gambar, berarti luas alasnya dia menggunakan luas alas segitiga yang ini tadi. Jadi luasnya sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Tapi kalau misalkan dia alasnya persegi, dia menggunakan rumus sama dengan sisi pangkat 2 atau sisi dikalikan sisi. Nah, untuk luas alasnya itu bisa kalian lihat di sini nih. Nih, ini rumus untuk luas alasnya. Alas Sampai sini paham? P kali L kali alas. P kali L alas. V dikali luas alas dikalikan tingginya. Luas alasnya tergantung dari bentuk yang di alas prismanya ini tadi. Ini rumus luas alas. Tapi kalau untuk prisma yang lingkaran ini nggak dipakai ya, karena dia berdasarkan ciri prisma tadi kalau lingkarannya ini enggak. Nah, sudah sampai sini paham? Ya, Bu. Sabar, Bu. Mau foto dulu, Bu. Mau foto dulu, Bu. Iya, Bu, foto dulu, Bu, foto. Harus pakai laptop kah? Ambil HP Mama aja dah. Ya mudah. Harus pakai laptop. Ini sejam dulu harus cepat exam. Ya, ini Ganti HP pulang kamu deh. Sudah? Harus Sabar, pakai Bu. laptop kah? Siap. HP hanya belum, Mas. Harus pakai laptop. Dah, Bu. Dah, Bu. Sudah? Oh, udah. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal untuk prisma. Ada. Nih, contoh soalnya di sini Cek research. Udin membuat kopi di gelas berbentuk prisma segi 3. Nah, seperti gambar ini. Coba kalian lihat. Nah, Bagus sih, Bu. diketahui. Gelasnya, Bu. Ya, bagus. Jangan salah fokus. Ini kita ke soal dulu. Nah, dari gelas. Si Udin tadi kan buat kopi ini di gelas berbentuk prisma segitiga. Nah, diketahui sisi alasnya 6 cm dan tinggi gelasnya 8 cm. Berapa sentimeter pangkat 3 volume kopi yang dapat dituangkan di dalam gelas tersebut? Nah, jawabannya untuk mencarinya sama kayak tadi, jangan pernah kita lewatkan untuk nulis diketahuinya. Nah, yang diketahui pertama, gelasnya berbentuk prisma segi 3. Yang kedua, alas gelas berbentuk segitiga sama sisi. Yang ketiga, panjang sisinya 6 cm. Terus yang keempat, tinggi gelasnya 8 cm. Nah, yang ditanya, ini juga jangan lupa ditulis kalau misalkan mengerjakan soal. Berapa sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik volume kopi yang dapat dituangkan ke dalam gelas? Nah, penyelesaiannya
Yang pertama kita tentukan dulu luas alasnya dari segitiga tersebut. Berarti luas alasnya setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Berarti alasnya berapa? Alasnya 6, tingginya 8. 8. Bentar. Kayaknya ibu salah deh di sini. Oke. Sabar. Kayak tadi buat. Sengaja ya kalau deh. Bentar. Kayaknya ibu salah. Sengaja ya kalau Bu. Oke. Siapa deh? Ibu, Apa? udah selesai kah, Bu? Dikit. Oke. Iya. Dikit lagi taruh. Nah, Bibi baru muncul. Mari ya, Dek. Oh. Halo. Ada, jangan jauh-jauh. Ada kan aku dapat internet aku. Bum. Aduh, udah di sekolah langsung. Ayo Bu, lanjut Bu. Oke. Dengannya lah. Sini tadi ibu salah ketik di situ. Salah ketik. Salah hitung ibu. Nih. Dia luas, kita carikan luas alasnya. Kita lanjut ya ke sini ya. Nah, di luas alas, dia kan setengah alas, setengah dikali alas dikalikan tingginya. Nah, untuk segitiganya tadi kan tingginya kita belum tahu kan, cuman alasnya aja. Sedangkan ini kan merupakan tinggi gelas. Kawan gue belum makan. Berarti untuk menentukan tingginya, itu kita bisa pakai teorema Pythagoras yang seperti tadi. Nah, kalau misalkan ibu balik ke sini deh. Sini. Belum pada makan, Bu. Iya, belum Bu. Dikit lagi. Ini terakhir nih. Beneran ibu nih. Iya. Nah, kalau gelas tadi kan bentuknya gini kan? Bentuk segitiga gini kan? Iya. Di sininya Kan rajin juga. 6, tingginya 8. Sama kayak tadi. Berarti kita untuk menentukan yang sisi C-nya ini, dia pakai teorema Pythagoras. Berarti C sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti di sini C-nya sama dengan akar 6 kuadrat berapa tadi? 30. 6 kuadrat. 36. Ditambah 8 kuadrat berapa? 64. Berarti 36 ditambah 64 berapa? 100. Berarti nilai C-nya berapa? 10. 10. Nah, sekarang kita balik ke sini. Tuh udah Bu pertandanya. Udah kayak paman bakso bunyi piringnya. Beng. Buat Nah, berarti di sini kita tulisnya di sini 10. Ombre. Berarti 6 dikalikan
tingginya. Oh bisa di. Mana ini nih? Tadi. Ayo. 6 dikali 10 berapa? 6 kali 10 60. 60. Berarti 60 setengahnya 30. Berarti luas alasnya 30 cm kuadrat. Kuadrat. Nah, untuk luas alasnya, luas alas dikalikan tingginya. Kita dapat luas alasnya berapa tadi? 30 kan? 20. 30. Tingginya 8. Berarti 30 dikali 8 berapa? 204 10 cm pangkat 3. 2. Pangkat 3. Karena kalau volume itu pangkat 3. Angkat lagi, Bu. Gak Ya. ada suaranya lagi, suara piringnya. Ya. Nah, untuk prisma, paham? Yang Ibu jelaskan. Paham. Kalau kurang paham, tanya aja ke Ibu gimana. Ada soal nggak, Bu? Belum ada. Habibi paham? Dah. Nah, besok kita bahas tentang habis prisma apa? Limas ya? Ya. Besok kita bahas tentang limas. Zoom-nya jam berapa? Ya, Zoom lagi. Maunya jam berapa? Jam 10-an. 9. Jam 9. 8. Oh, 9, Bu. oh, 8 Bu, Udah. 8. oh, 9. Jangan 10 kesiangan. Jam 8 ya. 8. 9. Jam 8 aja. 9. Jam 5 9, Bu. 8. 9, Bu. 8. 8 apa 9? Jam 7 baru bangun. 9. Oke. Udah. Oke, stop. Jam 9. Tapi jam 9 harus sudah makan. Gak ada lagi Bu, dengar belum makan. Ngantuk, Habis gak ada lagi maghrib, pokoknya. Bu. Habis maghrib malam, Habis jangan maghrib. dong. Habis maghrib Minum teh, Jabu. Jack. Dah. 5 suku, Bu. Kalau Backgroundnya sudah, besok kita Zoom lagi jam 9, nanti linknya Ibu kirim. Nggak bisa dikirim, Bu. Ya, kan? Hantu. Kalau misalkan penjelasan Ibu tadi masih belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu lah. Ya. Ya. Oke, dah kalau gitu untuk pelajaran hari ini cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ah iya, doa ketinggalan. Ya, lupa. Nah, Yaudah Rizky pimpin doa. Yes. Ya Rizky pimpin doa. Ananda Rizky. Ya. Cepat. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ayo doanya. Allahumma alna Kalau Asri dulu. lupa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terus wahaqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila warzuqna tinaba. Amin. Amin. Yang baca doanya sedikit. Dah? Oh, sudah. Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.